Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Ahnu bihairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini di Jumat ya, sore ini yang penuh dengan keberkahan. Hari Jumat anak-anakku sekalian adalah hari yang sangat agung. Bahkan Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Sehingga kita harus perbanyak bersalawat di dalam hari Jumat. Bahkan di waktu seperti ini nih, waktu sore ini adalah waktu di mana kita perbanyak untuk berdoa. Kita berdoa menghadap kiblat, minta apa yang kita ingin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. 6. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah kisah. Kisah yang unik ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Dalam surat Ar-Rahman, siapa ngapal surat Ar-Rahman? Hal jazaul terus hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan yang baik itu kecuali pasti yang baik? Ya kan? Orang yang berbuat baik dapat pahala. Oke, Ustadz mulai ceritakan sebuah kisah yang unik nih. Dengarin ya. Yang lain tidak ada boleh ribut ya. Mohon didengar yang baik-baik. Kita sambil baca. Anak-anakku sekalian, pada suatu hari ada seorang pemabuk. Pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya. Masya Allah, ada pemabuk mengundang sekelompok sahabatnya. Mereka pun duduk. Ya, mereka pun duduk. Siapa mereka ini? Pemabuk sama sahabat-sahabatnya. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, kemudian si pemabuk memanggil budaknya. Ya, pemabuk itu memanggil budaknya. Zaman dulu ada budak ya. Budak itu semacam pembantu, ya, pembantu zaman dulu. Lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya. Siapa ini? Pemabuk itu memberikan 4 dirham. Mata uang zaman dulu, 4 dirham. Kira-kira berapa rupiah lah seperti itu. Kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut. Berarti pemabuk ini mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Jadi dia suruh pembantunya, disuruh budaknya untuk membeli apa? Membeli buah-buahan. Berapa dirham tadi? 4 dirham. Di tengah-tengah perjalanan si pembantu ini yang disuruh sama majikannya yang pemabuk melewati seorang yang zuhud. Tahu zuhud? Orang yang zuhud itu adalah orang yang Masya Allah betul-betul mencintai akhirat. Dia melakukan sesuatu kebaikan ini betul-betul untuk akhirat. Dia betul-betul kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kayak gitu. Dia mengamalkan suatu zuhud ini, dia betul-betul mencintai akhirat gitu. Ya, tidak terlalu digoda sama dunia. Yaitu Mansur bin Ammar. Ini salah seorang zahid, seorang zuhud, ahli zuhud. Beliau berkata, barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya. Selanjutnya Mansur bin Ammar bertanya, doa apa yang Anda inginkan? Lalu ia menjawab, pertama, saya mempunyai majikan yang bengis. Masya Allah. Apa kata pembantu ini? Saya punya pemajikan bengis. Siapa tadi itu? Pemabuk. Lah selanjut cerita, saya ingin dapat terlepas darinya. Masya Allah ya. Nah, berarti dia minta doa. Doa pertama, saya ingin lepas, bebas dari siapa? Dari pembantu yang bengis tersebut, pembantu yang mabuk. Kemudian kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham untukku. Ya. Ketiga, saya ingin Allah taala menerima taubat majikan saya. Masya Allah, luar biasa doanya pembantunya. Pertama, saya ingin terlepas dari majikan itu. Kedua, saya ingin uang 4 dirham yang diberikan kepada orang
semoga ganti. Yang ketiga, semoga Allah memudahkan untuk agar pembantu majikannya itu bertaubat. Yang keempat, saya ingin Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadaku. Masya Allah. Itu permintaan yang keempat. Memberikan ampunan untukku. Kemudian untukmu dan orang-orang yang hadir di sana, katanya. Kemudian Mansur mendoakannya. Apa doanya? Mansur ini bin Ammar tadi itu seorang siapa tadi? Orang zuhud ya, orang yang ulama lah, ahli ibadah gitu. Pembantu pun itu berlalu dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terlambat dan mana buahnya?" Disuruh untuk beli apa tadi? Buah-buahan. Berapa dirham? 4 dirham. Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan sang ahli zuhud yang bernama Mansur. Bagaimana ia telah memberi 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Berarti saya ingin mendoakan kamu tapi dengan berikan 4 dirham. Doa pertama apa tadi? Terlepas dari majikan yang bengis. Doa kedua, semoga Allah gantikan yang 4 dirham. Doa ketiga, semoga Allah menerima taubah majikan saya. Doa yang keempat, semoga Allah mengampuni saya. Kemudian majikan itu mendoakan, suruh di sana ngomong. Kemudian anak-anakku sekalian dirahmati Allah Ta'ala, lanjut ke cerita. Lantas ia menceritakan, maka amarah sang majikan pun redam. Bertindak jadi marah setelah dia ceritakan tadi itu. Ia bertanya, apa engkau mohonkan kepada Allah Ta'ala? Maksudnya apa aja permintaanmu yang 4 itu? Ia menjawab, saya mohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan. Masya Allah. Lantas majikannya berkata, sungguh kalau begitu saya bebaskan kamu. Ya Allah, keyakinannya ya. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata siapa? Majikannya. Kemudian apa doamu yang kedua? Saya memohon agar Allah Ta'ala menggantikan 4 dirham buatku. Apa majikan berkata? Bagimu nih saya kasih 4 dirham. Luar biasa. Apa doamu yang ketiga? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Ta'ala menerima taubatmu. Maksudnya semoga mudah bertaubatlah dari pemabukan gitu, dari mabuk. Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dan kedua tangannya memecahkannya. Masalah itulah hidayah ya, hidayah di tangan Allah. Lalu ia berkata, saya bertaubat kepada Allah dan saya tidak akan mengulanginya selamanya gitu. Untuk apa? Untuk mabuk. Lalu apa doamu yang keempat? Saya mohon agar Allah Ta'ala memberikan ampunan untukmu dan orang-orang yang hadir di sini. Majikan pun berkata, yang ini bukan wewenangku, tapi ini adalah wewenangnya siapa? Allah yang Maha Pengampun. Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, anak-anakku sekalian, ia mendengar suara yang mengatakan, engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenanganmu. Sungguh Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadamu, si pelayan Mansur bin Ammar dan semua orang-orang yang hadir. Nah inilah kisah melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Apa kebaikannya budak tadi? Apa kebaikannya budak tadi? Mendoakan. Berarti jangan pernah menyepelekan doa. Dengan doa langsung tanpa disadari loh, majikannya langsung taubat, diganti uangnya 4 dirham. Kemudian Masya Allah dibebaskan dari perbudakan. Itulah kebaikan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Apapun kebaikan kita harus lakukan. Berarti pelajaran dari ayat ini, selama baik, selama ini perintah Allah, perintah Nabi, kita lakukan, pasti ada pahalanya. Kalau tidak dapat di dunia, pasti dapat di akhirat. Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa melakukan kebaikan sebiji darah pun, Allah akan pasti dia akan melihatnya. Betul, Allah akan balasnya. Siapa melakukan keburukan,
Ya pasti akan dilihat. Jadi ingat, jangan pernah butuh pujian orang. Saya mau melakukan ini, oh lihat dulu orang. Oh kalau banyak orang, oh saya lakukan. Kalau tidak ada orang, bodoh amat gitu. Nah ini hati-hati. Semoga kisah ini memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Yakin kebaikan pasti ada balasan kebaikan pula. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Semoga bermanfaat anak-anakku sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.